Perkenalkan, nama saya tadi Mama Desa. Kurang lebih udah 1 bulan nggak bikin konten di YouTube karena ada hal yang lain, yang memang perlu diselesaikan. Di video kali ini gue mau cerita tentang kisah nyata yang pernah gue alami sendiri, gue rasakan sendiri, yaitu tentang hipnotis. Hipnotis dan ilmu gendam tentunya banyak perbedaan yang signifikan, walaupun pada faktanya kedua hal tersebut berkaitan dengan pikiran seseorang. Memang bisa dipelajari, bisa dipergunakan, tergantung dari orang yang bisa melakukan praktik hipnotis ataupun ilmu gendam. Nah, perbedaan antara ilmu hipnotis dan ilmu gendam itu kita ambil 3 definisi. Hipnotis itu harus dengan persetujuan orang yang akan dihipnotis. Persetujuan yang kedua, secara kesadaran tetap masih sadar dan juga tidak melanggar norma-norma yang memang tidak bertentangan dengan hukum ataupun kriminal. Banyak hipnotis itu banyak digunakan oleh para psikolog ataupun orang-orang yang ahli hipnoterapis. Itu satu untuk mengobati fobia, mengobati kecemasan, dan juga menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk seseorang. Kedua, ilmu gendam. Ilmu gendam yaitu ilmu hitam yang memang pekat di masyarakat Indonesia, selalu digunakan tanpa persetujuan korbannya ataupun targetnya. Kedua, pikiran seorang itu dimanipulasi ataupun dibuat tidak sadar dengan tujuan si penjahat tersebut ataupun orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Ketiga, tujuannya memang fantasinya selalu negatif, yaitu pencurian ataupun hal-hal negatif seperti yang dia bisa sampai dilecehkan ataupun ya intinya mungkin hal-hal yang sifatnya kriminal atau negatif. Jadi gini, sebelum gue di pekerjaan sekarang, dulu coba buka usaha bersama kakak, join modal jual pulsa elektrik dan juga kartu perdana di sebuah tempat di pinggir jalan dua sendiri Cianjur yang berdekatan dengan kantor Polres. Jadi kurang lebih tahun 2008-2009 kejadiannya waktu itu kurang lebih jam 8 malam ataupun jam 7 bertepatan dengan malam takbir Idul Adha. Nah, pada malam itu biasanya teman-teman tongkrongan gue sering nongkrong di kantor pulsa, tapi cuaca saat itu mungkin tidak kondusif karena hujan gerimis agak lama dari sore dari pagi. Biasanya suka nongkrong pada ngopi, pada ngumpul. Nah, pada malam itu kebetulan suasana sepi karena hujan, mungkin karena teman-teman gak pada nongkrong. Pada waktu itu datanglah seorang laki-laki bertubuh gempal, rambutnya agak keriting, pakai jaket kulit, juga mengendarai kendaraan motor bebek. Gue lagi santai-santai aja di arase sambil pegang HP, scroll kirain gue mau datang buat beli pulsa ataupun beli kartu perdana. Awalnya gini, ya Pak, kirain gue tanya gimana bisa saya bantu. Begini Mas, katanya gini, ini saya tuh lagi kepepet banget, emang kenapa Pak? Iya, katanya istri saya lagi mau lahiran, sama sekali operasi, saya mau pulang ke Cirebon, gak cukup uangnya, katanya gitu. Kebetulan saya tugas di sini,
kemari dia pegang tangan saya dengan bilang, "Ini Mas, saya di sini tuh perantau, saya di sini cari teman, cari saudara, pengen cari musuh," katanya gitu. Terus dia bilang butuh biaya operasi, dan juga biaya lahiran, ya kurang lebih sekitar 700.000 ataupun 500.000. Terus tanpa sadar dan nggak butuh waktu lama, uang yang gue pegang satu di tas dan satu lagi di dompet, gue keluarin tanpa secara sadar, gue keluarin, gue kasih ke bapaknya. Terus si bapaknya bilang, "Ini Mas, pegang jam saya sebagai jaminan untuk 3 hari ke depan. Nanti kalau misalkan saya sudah kembali ke sini lagi, saya pasti ke sini lagi karena saya tugas kembali di sini," katanya gitu. Nah, udah ngobrol kesana kemari, itu memang secara fisik pikiran memang nggak konsen, nggak sadar. Tapi kalau dari mata pendengaran itu normal ya gue rasakan. Nah, sudah ada waktu lama dia berterima kasih sambil bersalaman. Nah, disitulah gue sadar, oh ternyata uang yang di tas itu nggak ada. Tapi alhamdulillah uang yang di saku celana ada. Nah, ternyata itu uang yang buat setor hari besoknya. Karena memang berhubung malam takbir, outlet di pusatnya tutup, jadi dikalkulasikan di hari berikutnya. Ya, kurang lebih uang itu 400.000. Masih sadar, gue udah ceritanya udah kasih ke orang ini, terus dia pergi langsung ya sambil bilang makasih dan juga sungkem gitu, nggak usah deh. Nah, gue baru sadar ternyata barusan itu gue linglung, gue tutup dulu etalase, kunci etalase, dan gue lari ke rumah buat nemuin kakak. Terus gue bilang, "Bang, ini barusan gini, gue dapat jam ini harganya berapa, terus gimana nyala nggak?" Pas dicek, itu mah kayak jam biasa, kata kakak gue. "Emang gimana ceritanya?" "Ya gini, wah gini, cuma kena hipnotis tuh." "Emang uang yang di store berapa?" "Ya kalau yang di saku cek alhamdulillah ada," cerita gitu. Terus kalau yang uang setornya itu semua raib dibawa si oknum polisi gadungan, kepaksa di malam itu kena karena memang ya udah kejadian, nyari orangnya udah jauh, udah susah, paksa mau nggak mau gue harus mengganti uang setor yang sudah raib dengan jaminan jam mati, jam bangke, nggak bisa dijual, nggak bisa ini. Ya tadinya kan memang awalnya itu gue iba ya, tapi karena memang mungkin sudah bersentuhan tangan ataupun tangan gue dikeplak ya. Nah, pikiran itu langsung blank, nggak ada rasa sadar gue kena hipnotis, gue kena ilmu gendang ataupun otak ini dimanipulasi. Gua tutup itu konter pulsa, gua pulang ke rumah istirahat. Katanya pengen ke masjid itu jam 10, jam 11 kayaknya udah sholat, dia tidur, ya pikiran tenang, besoknya sholat, itu ada cerita ke teman saudara, ternyata gitu ya, Arman sudah pernah ngerasain kena hipnotis. Pelajaran buat semua teman-teman dimanapun berada, hati-hati dengan orang yang memang baru kita kenal, yang baru kita kontak, yang kita kenal di jalan, harus hati-hati, waspada, apalagi sampai bersentuhan tangan ataupun
bersentuhan badan ataupun diri biasanya itu rata-rata ada yang ditekuk pundak, ada yang disentuh tangannya juga bisa langsung kalau memang ilmu dendamnya itu udah level tinggi. Ternyata yang pernah gue rasain sendiri, uang gue gaib kurang lebih yang nggak besar sih memang, tapi untuk setor ya lebih 400-500 ribu pelajarannya yang bisa diambil satu, yaitu buat teman-teman dimanapun sedang apapun usahakan tetap konsentrasi, tetap berdoa, tetap melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan menyibukkan diri, menyadarkan diri, pikirannya dijaga, apalagi di jalan ya, kita tidak sadar barang-barang ataupun perhiasan itu bisa lain ilmu-ilmu hitam yang memang sudah banyak dipelajari oleh sebagian orang yang punya baik kayak mencuri ataupun mencuci otak ataupun kegiatan-kegiatan yang mesum lain-lain lah, intinya konotasinya negatif semua. Itu mungkin ya sedikit pengalaman ataupun kisah yang bisa dibagikan, semoga jadi pelajaran untuk teman-teman semua yang selalu support channel gua. Makasih karena walaupun ya masih belajar, masih merintis membangun channel ini nggak mudah memang, tapi tetap usahakan konsisten. Nah, itu aja mungkin, sampai jumpa di konten selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat.